Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan tentang iri hati dalam pekerjaan dan motivasi yang benar. Tapi ada beberapa pengumuman tanggal 8 Juni, minggu kedua. Kita akan mengadakan festival lawatan Roh Kudus dan bonusnya mujizat kesembuhan dan juga mujizat kesembuhan. Ya, saudara, kalau mau bawa orang sakit jangan di hari Minggu biasa, bawa pada saat festival lawatan Roh Kudus dan mujizat kesembuhan, karena firman Tuhannya supaya sesuai dengan kebutuhan yang mendengarkannya. Kan ini bicara iri hati, orang sakit di bawah nggak nyambung. Ya, agar mereka juga menerima benih, karena benih firman itu yang menguatkan. Setelah didoakan tuh mereka hanya berjalan dengan firman di hari berikutnya. Mereka membutuhkan firman Tuhan. Bahkan untuk menerima, ya, perjamuan kudus ya, nanti worship ya, terima kasih. Ingatkan saya perjamuan kudus ya. Kalau bisa, ingatkan saya. Kadang kalau semua sudah mabuk, semua rebah, mau nyanyi sulit, mau perjamuan kudus juga gimana gitu. Tapi nanti kita simpan ya, kalau nggak keburu minggu depan ya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, sampai di mana tadi? Saya sampai di mana tadi saya ngomong? Ya? Ya? Festival Roh Kudus, tanggal minggu kedua 8. Lalu setiap 2 bulan sekali. Ya, setiap 2 bulan sekali kan ada. Jadi gereja kita menerima mandat dari Tuhan. Ada tujuan pengurapan yang begitu besar. Maybe we are the only one. Saat ini, tapi bukan seterusnya. Yang memulai pertama kali. Jadi kita sudah mengalami sejak ibadah onsite, sudah 3 tahun mengalami lawatan Roh Kudus setiap minggu. Udah 4.000 kesaksian tanda ajaib dan mujizat. Begitu banyak orang datang dari luar kota. Pendeta-pendeta dari Lampung, dari Surabaya, dari Balikpapan, dari Salatiga, dari Semarang, dari Jogja, dari Solo. Banyak lah. Mereka hanya datang, kita nggak bikin KKR. Kita belum pernah bikin KKR 5 tahun terakhir, nggak ada. Paling Pantai Kosta ada, ibadah biasa. Ya, tapi mereka datang, mereka mendengar suatu, bawa pulang api Roh Kudus dan sebagainya. Jadi gereja kita diberi mandat pertama-tama untuk membawa kebangunan rohani api Roh Kudus ini. Di Indonesia itu ada beberapa kota. Yang pertama, kota Bandung. Saya dan saudara. Tuhan dipanggil saudara di pekerjaan saudara untuk membawa perubahan. Yang mengerti katakan amin. Pemulihan pertama itu diri sendiri. Lalu rumah tanggamu. Jangan bicara pelayanan kemana-mana, pulihkan dirimu sendiri dan rumah tanggamu dulu. Ya, lalu seiring dengan itu, Tuhan akan pakai saudara, dia akan memulihkan keuanganmu, memulihkan, atau membawa kau ke tempat tinggi dalam pekerjaan, dalam bisnismu, sehingga kau boleh jadi terang dan garam dan inspirasi bagi banyak orang. Yang bisa mengerti katakan amin. Kebangunan rohani dimulai di rumah saudara. Yang bisa mengerti katakan amin. Di dalam diri saudara. Tapi juga secara corporate berbarengan. Kita memasuki 8-10 tahun yang luar biasa. Setiap dari kita yang menangkap visi, itu akan membawa kita naik begitu tinggi. Saudara tidak ada di posisi hari ini secara pengaruh, secara keuangan dan secara sosial. Karena Tuhan akan membawa saudara menjadi dampak yang luar biasa bagi kota Bandung. Yang bisa mengerti katakan amin. Oke. Nah, itulah yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga akan mengirimkan begitu banyak gensi ke gereja kita. Tapi bukan hanya Bandung, ada Jakarta, ada Salatiga, Semarang, ada Taiwan juga. Itu daerah-daerah misi kita. Itu mandat Tuhan yang pertama buat kita. Dan segala resource akan diberikan melalui kita yang ada di sini. Yang bisa mengerti katakan amin. Tuhan memakai kehidupan saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, memberkati keuangan saudara sedemikian rupa. Dan kita akan membawanya ke banyak tempat.
Dibutuhkan dana, daya, dan doa. Saudara berpartisipasi. Kalau dana cukup kembalikan persembahan, kita nggak pernah ada janji iman, kita nggak pernah ada proposal. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Cara Tuhan memberkati semua misi yang Tuhan ada dengan mengangkat hidup saudara. Bukan minta proposal. Gereja pantang mengemis. Yang bisa mengerti katakan amin. Anak-anak Tuhan diberkati, setia, itu sudah cukup. Yang bisa mengerti katakan amin. Dan ini sedang dikerjakan. Ini akan sedang dikerjakan. Saudara akan lihat semakin minggu, semakin hari. Begitu banyak orang datang hanya buat ibadah minggu biasa di kita. Ibadah minggu seperti ini, saudaraku, ini sudah dikonfirmasi, saudaraku, kita sudah bertahun-tahun. Ada satu nabi bernama Nabi Sadhu Sudar datang ke Indonesia. Dari India membawa pesan Tuhan bahwa kebangunan rohani sudah turun. Tapi saya sudah sampaikan lebih dulu, sebelum nabi itu datang, kita sudah tahu lebih dulu. Ya, dia hanya mengkonfirmasi saja. Ya, bahwa kebangunan rohani yang kali ini bukan yang seperti dulu-dulu, tapi adalah awan kemuliaan Tuhan bergulung-gulung datang ke ibadah gereja setiap minggu. Seperti yang kita tiap minggu. Yang bisa mengerti katakan amin. Bukan night club, bukan bagi-bagi sembako, ngasih ngutangan, bukan. Bukan klub sosial, tetapi di mana Tuhan hadir. Saudaraku, perubahan karakter itu tidak mungkin tanpa Roh Kudus. Gerejanya panggung sandiwara tanpa perubahan karakter. Setuju atau setuju? Katakan yes. Dari pendetanya sampai jemaatnya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin ada perubahan karakter. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Hanya Dia yang sanggup menjaga hati kita. Menjadikan jemaat tidak bercacat celah. Sampai kedatangan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Yes, it took time. Itu butuh waktu. Iya, karena besi menajamkan besi. Itu butuh khotbah pendeta yang menajamkan jemaatnya. Butuh teman-teman di komsel yang saling menajamkan satu yang lain. Tetapi Roh Kudus akan menyempurnakannya. Mari kita jadi model, saudaraku. Memang orang kata nyata, tapi kalau di dunia tuh ada mungkin sekitar 20 gereja yang seperti kita. Di Indonesia mungkin kita yang pertama, tapi bukan satu-satunya. Salah tiga udah ketularan, tuh dia kirim banyak kan. Tim worshipnya dipanggil, ininya dipanggil. Semua kan suka lihat ya banyak orang datang ya dari sekolah teologi. Udah mereka udah ketularan, saudaraku. Ibadah mereka udah penuh Roh Kudus. Ya, karunia sudah mengalir segala macam. Nah, ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Makanya lompatan besar akan terjadi 8-10 tahun ke depan. Saudara tidak akan di posisi hari ini secara sosial, keuangan, impact, dan pekerjaan. Tidak akan seperti hari ini. Karena terang tempatnya di mana kata Tuhan? Di bawah meja atau di atas? Di atas. Tapi saudara tangkap visinya dulu. Gini, kalau setiap minggu ibadah, biasanya gini, di tengah hiruk pikuk kebangunan rohani, ada penonton. Jangan jadi penonton. Bilang kiri kanan, jangan jadi penonton. Penonton itu hanya datang nonton. Ya, saya suami istrinya sudah penuh Roh Kudus, sudah nangis, dikuatkan, udah gak tahan sama rumah tangganya, dia penuh dengan Roh Kudus, lalu dia bangkit lagi, mengampuni keluarganya segala macam. Setiap minggu dilewat Tuhan karena dia memberat hidupnya. Suaminya nonton begitu ya. Kalau saudara menonton ada dampak buruk. Penonton lama-lama membandingkan, lalu iri hati, jadi iri hati rohani. Iri hati rohani akhirnya merasa tidak mendapat manfaat di tengah hiruk pikuk kebangunan rohani. Orang sakit sembuh, rumah tangga dipulihkan, pekerjaan terobosan terjadi, terobosan keuangan terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, semua aspek terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya menonton, akhirnya lama-lama membandingkan, lalu muncul iri hati. Lalu saya kok gak dapat apa-apa, tanya orang lain yang dapat apa-apa. Karena penonton itu berbeda dengan pemain di lapangan. Kekristenan bukan menonton kisah para rasul, tapi menjadi bagian dari jemaat kisah para rasul. Yang percaya katakan amin. Ada waktunya seluruh gereja kisah para rasul itu berpencar ke seluruh dunia karena penganiayaan. Dan mereka semua menjadi pelaku. Ya, jadi penonton lagi. Jadi kalau nonton terus, sebenarnya gak dapat apa-apa. Akhirnya pengkritik. Dari pengkritik, pembuli. Bapak Ibu Saudara, saya tegaskan gereja ini gereja kuasa Roh Kudus. Nggak suka Roh Kudus, get out. Betul, saya kasih tahu. Cari gereja lain. Saya mau cari gereja yang 4 jam nulis PowerPoint 5 halaman, 20 halaman. Saya juga sekolah S2 teologi, bukan saya nggak mampu bikin 40 PowerPoint, tapi buat apa kalau nggak dilakukan? Jadi farisi rohani.
Ya, kita ini kalau the book of Acts, kita the church of Acts. Gereja Kisah Para Rasul. Gereja Kisah Para Rasul itu ada Roh Kudus, ada kesembuhan, ada mujizat. Tertulis di Alkitab. Ada perubahan karakter yang bisa mengerti, katakan amin. Semua diubahkan, diizinkan Tuhan untuk terjadi perubahan karakter. Jadi saya rindu setiap jemaat jangan datang ke gereja jadi penonton, yang bisa mengerti, katakan amin. Semua masuk dalam kegerakan. Tidak satupun, kita tidak meninggalkan siapapun di belakang. Yang bisa mengerti, katakan, kita bawa semua masuk ke gerakan ini. Yang mengerti, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Dari Februari Tuhan tahan saya tidak pelayanan 5 tahun. Kalau pendeta berhala pelayanan, kejet-kejet nggak pelayanan 5 bulan aja. 5 tahun, KKR terakhir 2019. Saudara. Tidak boleh ada berhala apapun dalam hidup kita. Termasuk berhala apapun, termasuk pelayanan. Saya tidak keluar hanya melayani jemaat selama 5 tahun. Ya. Lalu Februari Tuhan bilang mulai. Bulu-bulu itu sudah, gereja kita sudah bertransfer, sudah siap menjadi berkat. Segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kebangunan rohani ini akan dibawa banyak kota sampai ke bangsa-bangsa. Saya akan bolak-balik. Ada beberapa teman saya akan bantu saya berkhotbah di sini selama saya pergi. Memang kalau saudara berharap setiap pendeta seperti saya, saudara akan kecewa. Jadi kalau ada pembicara tamu, level urapan Roh Kudusnya beda, karena mereka memang pengajar. Mereka bukan rasul membawa kebangunan rohani. Ya, karena paling sulit bagi saya jadi gembala. Saya tahu secara status saya gembala, tapi istri saya gembala beneran. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengagumi teman-teman saya yang gembala. Mereka memang tidak pandai berkhotbah, memang biasa aja tidak membawa lawatan gitu, tapi mereka gembala yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang saya pelajari dari teman-teman gembala. Ya, jadi mungkin pembicara tamunya, karena kalau saudara bandingkan harus kayak pastor, nggak ada yang bisa gantiin saya. Mungkin satu orang bisa gantiin saya, tapi dia nggak akan mau, udah punya sinode sendiri soalnya. Ya. Jadi saya cari orang-orang yang baik, yang berkualitas, penuh Roh Kudus. Mereka juga saya muridkan, saya mentor juga. Maksudnya kita sahabat rohani. Saya biasa panggil mereka itu sahabat rohani. Karena saya tidak main klaim punya mementor pendeta, enggak lah. Kita bilang sahabat rohani aja. Karena saya sudah punya terlalu banyak anak rohani. Ya. Jadi nanti akan ada banyak teman-teman saya bantu khotbah di sini. Minggu depan pendeta Dr. Roni Chan akan beliau pengajar yang sangat baik. Teman saya, kita kerjakan revival ini di beberapa kota bersama dengan dia juga. Oke. Dan saya akan lanjutkan sedikit. Ini akan kita alami bersama-sama. Apakah ada hubungan rumah tangga saudara? Iya. Dengan pekerjaan saudara? Iya, karena kebangunan rohani akan terjadi di dalam bisnis saudara. Pertama-tama di dalam diri saudara. Tidak kecanduan TikTok, tidak kecanduan Instagram, tidak lagi pornografi, tidak lagi berantem piring terbang, gaplok-gaplokan suami istri. Ya, tidak lagi banyak hutang. Semua dibebaskan Roh Kudus. That is the beginning of revival di dalam diri kita masing-masing. Karena hanya orang bebas bisa berkata bebas. Hanya orang yang melihat bisa berkata, kamu bisa melihat. Orang buta tidak bisa menuntut orang buta. Yang bisa mengerti katakan amin. Kebangunan rohani pasti terjadi. Saya sudah bagikan rencana Tuhan bagi kita adalah naik dan tidak turun. Saya ikut Tuhan jadi pendeta sejak umur 19, sudah 27 tahun saya tidak pernah turun, selalu naik dalam segala hal. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini mau saya bagi buat jemaat. Ya. Mandat ini gak mudah, tapi Roh Kudus yang besar itu menyertai kita. Tim worship ini tidak mudah. Nanti 2 kali ibadah tidak mudah, 3 kali ibadah tidak mudah. Cari gedung baru capek. Lebih enak nyewa kayak gini. Gak usah ngurus gedung ya. Oke, tapi kita bersama Kristus akan melakukan yang mengerti, katakan amin. Yang kedua, suatu hari Tuhan berbicara dalam saya dan penglihatan. Jelas sekali saudaraku. Bisa dibilang ini audible begitu ya. Bahwa orang-orang datang untuk menerima sebuah kebangunan rohani. Lalu, untuk penglihatan itu saya saya aja merasa urapan Tuhan. Lalu murid-murid bilang gini,
Mereka sudah jalan jauh dan kelaparan. Mereka bisa mati kalau disuruh pulang makan di rumah masing-masing. Lalu Tuhan bilang, kamu beri makan. Lalu murid-murid bilang ini, Tuhan gimana kita ngasih makan? Dari uang bendahara kita ini gak cukup buat ngasih makan 15.000 orang. 5.000 pria, tafsirkan penafsir Alkitab kalau anaknya cuma satu kalau. Dan istrinya kalau cuma satu berarti 15.000 orang. Minimum ya. Lalu Tuhan bilang, beri mereka makan. Lalu Tuhan bicara kepada kita, gereja kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kebangun rohani 8 sampai 10 tahun, saya akurat ya, saudara saksi ya, udah puluhan tahun ikut saya ya. 99% akurat ya. Setelah 8 sampai 10 tahun kebangun rohani, dan orang Indonesia akan bawa ke beberapa bangsa, nggak semua bangsa. Ya, itu antikristus akan memulai debutnya, menguasai. Jadi dia sudah mulai gerak. Sekarang ini antikristus sudah menguasai melalui digitalisasi. Kita bukan anti digitalisasi, tidak. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan juga bisa. Tapi terjadi perebutan di sana. Tapi mereka menguasai sendi-sendi ekonomi dan semuanya. Hati-hati yang main kripto, bitcoin dan segala sesuatu produk-produknya ya. Oke. Dan setelah revival selesai, bangkitlah pasukan Tuhan yang luar biasa, Gen Z dan Gen Alpha. Mereka menghadapi ini. Karena kita kan 10 tahun lagi sudah kepala 5, kepala 6, atau kepala 7. Ya, jadi harus dimuridkan agar tidak murtad. Nah, jadi saya bukan bicara akhir zaman, tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Tidak ada yang tahu, jangan seperti itu. Hanya Tuhan yang tahu. Itu bagus biar kita siap sedia. Tapi ada masa-masa di mana Alkitab juga mencatat akan terjadi banyak hal. Jadi ketika antikristus bangkit, disitulah ada gereja yang kuat. Bukan gereja entertainment, saudaraku. Gereja yang kuat. Yang bisa beri kepala bagi Tuhan. Kalau misalnya sekarang gitu ya, kalau kamu tidak ikut program antikristus atau misalnya tidak pasang chip atau apapun lah, nanti kan beda bentuknya. Kamu nggak bisa TikTok, murtad lah semua Gen Z. Ya tinggal sedikit lah yang sungguh-sungguh. Nggak semua lah, tinggal sedikit masih ada. Karena sudah candu TikTok semua. Nggak ada TikTok, nggak hidup. Begitu kalau nggak ikut tertentu, nggak gampang saudaraku ngalahin Gen Z sekarang. Semua candu-candunya tuh diambil kejut-kejut mereka semua nanti. Anak muda sekarang tidak bisa hidup tanpa YouTube. Betul tidak? Betul tidak? Tanpa TikTok, mereka sepanjang hari scroll sampai banjir dopamin otaknya. Kan dia kan keluar hormon dopamin tiap kali kita lihat yang TikTok itu berapa menit. Kita scroll 20, saudara banjir di sini. Itu malah menjebol saraf saudaraku. Saudara googling aja, lihat aja pengaruh buruk banjir dopamin gara-gara lihat short time ya, seperti TikTok, YouTube short dan sebagainya. Nah setelah itu Bapak Ibu Saudara, kita akan berhadapan dengan antikristus. Saya bukan bicara pengangkatan gereja, bukan. Saya bicara antikristus menguasai dunia. Menguasai dunia. Sehingga kita disitulah mulai dianiaya oleh mereka. Tapi saya bukan bicara penganiayaan yang 7 tahun pemerintahan Kristus ya. Bukan, saya bicara sebelum itu sudah ada dulu gitu. Dan itu bicara masa teologikal kan diangkat sebelum tengah atau di akhir tribulation. Tapi saya nggak bicara itu. Saya bicara bahwa antikristus akan mendominasi sistem ekonomi dan dia akan meminggirkan. Kalau saudara mau lihat China hari ini bagaimana orang-orang Kristen harus underground Alkitab sulit ya. Alkitab itu udah nggak ada di Cina. Diganti sama versi komunis. Diganti. Jadi ngomong Yesus, kedatangan Yesus diganti Alkitabnya beda. Ada 3 gereja besar yang resmi punya pemerintah diganti Alkitabnya. Saudaraku mereka pakai sistem penilaian sosial. Kalau saudara ketahuan jadi orang Kristen digerebek. Biasanya pemimpin kelompok sel itu 3 tahun penjara normal di sana. Yang underground ya. Jadi kalau saudara ranking sosial di bawah, saudara nggak bisa pinjam uang segala macam. Sekarang transaksi di kota besar semua kalau nggak pakai WeChat atau produk lokal lainnya, kalau di Indonesia kayak WeChat di sana ada nama lainnya, atau di tangan di scan chip begitu. Saudara nggak bisa belanja apa-apa, kecuali sudah hidup di kota kecil, masih bisa transaksi cash. Kalau saudara Kristen, di ban akun saudara, saudara sekarang cash kemana-mana. Nah itu gambaran yang akan terjadi pada seluruh dunia, bukan cuma di Cina. Oke, nah karena itu kebangunan rohani terjadi. Tuhan memberi kita mandat
yang para pengusaha memberi makan, bukan saudara lempar sembako, tapi buka lapangan, memberi makan langsung itu memiskinkan mental mereka. Sedekah tidak membangkitkan orang. Memberi pekerjaan, memberikan dignity, dan mereka bisa melipat gandakan talenta dengan pekerjaan. Ini bisa mengerti, katakan amin? Dan ini mandat Tuhan yang kedua, kita akan memberi makan. Jadi kita akan mulai dari kecil, kita akan bikin peternakan hidroponik, perikanan. Kita memberi makan yang pertama, janda-janda miskin. Kedua, yatim piatu. Kita kirim ke yatim piatu panti asuhan supaya mereka nggak ada yang mati kelaparan. Sekarang memang belum, tapi dalam beberapa tahun ke depan harga pangan akan sangat tinggi. Ini sudah saya buatkan beberapa tahun dan sudah kejadian ya. Sehingga upah sehari kerja hanya bisa membeli beras. Nggak ada lauk pauknya. Jadi kita akan latih ini semua. Tuhan akan berikan lahannya, Tuhan akan berikan orangnya. Gereja kita ini gereja kecil, nggak seberapa kekuatan, tapi Roh Kudus yang menyertai kita tidak terbatas. Dan di mana ada visi selalu ada provision blessing. Kita akan kerjakan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang punya waktu, silakan mulai hidroponik, bercocok tanam, piara di kolam ikan saudara. Yang tadinya nggak bisa dimakan, bosan misalnya ikan hias, gantilah yang bisa dimakan, belajar. Supaya saudara punya skillnya. Jadi ketika krisis pangan itu terjadi, kita sudah siap. Gereja siap memberi makan. Paling nggak keluarga kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Paling nggak keluarga kita siap diberi makan. Menurut saya ini luar biasa. Akhirnya gereja berfungsi penuh. Selain mengentertain jemaat. Akhirnya gereja berfungsi penuh. Kebangunan rohani sedang terjadi. Tuhan memberi kita kuasa untuk naik ke atas dan memberi makan bangsa ini. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya mau berdoa bagi saudara. Supaya saudara menemukan area kekuatan saudara. Dan saudara masuki tangga itu naik demi naik tangga. Paling profesional. Saya berdoa bagi para pengusaha. Tuhan memberikan saudara karakter dulu. Karena kalau nggak bisa dipercaya dengan banyak kekayaan, percuma diberkati juga. Habis. Merusak malahan. Saya berdoa, kita akan menikmati perjalanan luar biasa bersama dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Luar biasa, seru, tidak rugi kita menanti 5 tahun. Inilah the best time ever for the church. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya akan bagikan satu ayat mengenai kompetisi Bapak Ibu Saudara. Dunia, kita sedang bicara iri hati dan motivasi dalam bekerja. Dunia itu berkompetisi. Dan kalau dunia berkompetisi tidak tanggung-tanggung. Mereka lakukan segala cara untuk mencuri, membunuh, dan dalam akademisi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apalagi dunia bisnis. Ngeri saudaraku. Ngeri saudaraku. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak berkompetisi. Tahu dari mana? Alkitab. Kita nggak belajar dari motivator orang kaya raya yang entah kepercayaannya apa. Kita belajar dari Alkitab. Pengkhotbah 4 ayat 4, Ecclesiastes 4, chapter 4 verse 4, saya baca Inggris dulu, nanti Bapak Ibu bahasa Indonesia. Then I consider all the skillful work that is done, surely it is nothing. Bagus ya bahasa Inggrisnya. It is nothing more than competition between one person and another. This also is profitless, like chasing the winds. Bahasa Indonesia-nya sama-sama 1, 2, 3. Dan sama-sama 1, 2, 3. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan. Surely it's nothing more than competition between one person and one another.
itu hanya kompetisi antara orang-orang yang gak mau kalah. Satu dan yang lain. Seperti menjaring angin. Menjaring angin gak akan dapat apa, cobain jaring angin 24 jam, gak ada. Karena angin tidak bisa dijaring. Oke. Saudara, kompetisi ada, saudara pengen jadi direktur atau manajer, ada orang baru. Saudara jelek-jelekin, saudara sikut. Di kita kalau semua kan kita pelayanan volunteer yang ada yang dibayar. Karena orang sikut-sikutan, karena kan dibayar kalau worship leader pemusik. Dijelek-jelekin biar nggak pelayanan lain. Di kita nggak ada, kita bebas, kita semua volunteer sini. Ya. Atau di punya perusahaan, gue mau matiin usaha itu. Gue bikin gue semurah mungkin, kita sama-sama semurah mungkin, nanti lu bangkrut, gue bangkrut, tapi uang gue banyak. Setelah lu bangkrut, gue naikin lagi. Gue bayar orang, gue suruh orang datang ke restoran lu, gue bayar sekian juta, suruh masukin kecoa, terus diviralin, restoran ini berkecoa, dibikin viral. Gampang tinggal beli buzzer, paket buzzer 3 juta, 50 juta sampai 100 juta juga ada menghancurin perusahaan orang pakai paket buzzer. Tinggal hubungi komunitas hacker, cari aja di Google komunitas hacker banyak, bayar, hancurkan bisnis orang. Tapi gini, nanti saudara sikut teman kantor saudara, nanti ada yang baru kan? Saudara sikut lagi, nanti ada yang baru, itu nggak akan ada habisnya. Nanti saudara di atas, tabur tua ya saudara sikut. Barang siapa menabur dia apa? Saudara dibasar orang, dihancurkan bisnis orang, saudara akan dihancurkan juga oleh orang lain. Itu nggak ada habisnya. Jadi firman Tuhan, jadi buat apa dong kita bekerja? Motivasinya apa dong kalau nggak kompetisi? Sekarang kan orang tua ngajarin anak, kamu nggak boleh kalah, kamu makan nasi. Orang lain juga harus makan nasi. Orang lain juga makan nasi, kamu makan nasi. Orang lain juara, kamu juga juara. Orang lain bisa 4 bahasa, kamu harus bisa 4 bahasa. Sekolahnya sama, ini gitulah. Gak mau kalah aja, nggak ibu-ibu, nggak anak kecil, nggak orang gede. Pokoknya spiritnya udah gak mau kalah aja gitu. Dari main monopoli kalah ngambek, main game kalah berantem, pukul-pukul anak kecil, sampai dewasa gak berubah kelakuan, gak mau kalah. Kehidupannya bukan menang dan kalah, pekerjaan itu bukan menang dan kalah, mencari uang atau bisnis bukan menang dan kalah, rumah tangga, suami istri bukan sibuk menang dan kalah, siapa pendapat yang paling benar. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi motivasi yang benar kalau kita mau maju, motivasi yang benar kalau kita mau sukses dalam pekerjaan, bukan dengan iri hati tadi kompetisi itu bukan. Ya, tapi kita mau melipat gandakan talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ada orang dibeli 1, dikubur. Dibeli 2 jadi 4, dibeli 5 jadi 10. Lalu Tuhan bilang, hambaku yang setia. Bapak ibu saudara, kalau saudara sejak lahir saudara oe dan oe saudara merdu, saya garanti saudara bertalenta. Ada orang yang memang keturunannya, genetikanya bagus sekali suaranya. Dia hanya latihan vokal 1 jam seminggu, mengalahkan yang latihan 100 jam seminggu. Ibaratnya dia kentut aja nadanya gak fals, saudaraku. Dia sendawa aja ada nadanya do mi sol do. Contoh, gak segitunya juga kali ya. Ini just kidding, contoh ya. Sama dengan bahasa, ada orang dengar doang tutup mata. Terus dia bisa. Ada orang yang ngafalin, berusaha bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Cina, setengah mati. Ada orang yang cuma dengar, dia ngerti. Dia nggak pernah ada sertifikat ini seperti itu, tapi kalau ada orang boleh datang, dia bisa ngobrol sama orang boleh itu. Ada orang yang sudah kursus ini, kursus itu, TOEFL-nya segini-segini, diajak ngobrol orang, bisa juga enggak. It's talented. Ada orang-orang yang pandai memasak karena dia berlatih ribuan kali, dikatakan Anda harus sekitar 8.000 jam baru jadi ahli. Tapi bagi orang-orang talented tidak perlu 8.000 jam, Anda 100 jam saja sudah kelihatan Anda begitu ahli, melebihi yang tidak bertalenta. Jadi saudaraku ada pemahaman yang salah, perhatikan saya baik-baik. As your spiritual father saya akan bicara ini. Banyak pengajaran begini, kita kaya raya halalkan segala cara, lalu pensiun. Itu bahasa gengsinya, aduh aku lupa ya. Pokoknya, sorry ya saya lupa kata frasenya. Tapi jadi kaya secepat mungkin, terus do nothing. Kuat ngeracun itu. Jadi apapun dibuat supaya cepat kaya, terus namanya mau kalau bahasa milenial passive income gitu ya. Mau ongkak-ongkak kaki keliling dunia, saya beritahu. Bekerja itu ibadah, melipat gandakan talenta. Kalau memang kamu
Pebisnis adalah talenta. Tidak semua orang bisa jadi pebisnis. Tidak semua orang. Profesional, misalnya ahli IT, penerjemah, engineering, arsitek atau apapun, tidak semua orang bisa. Itu juga bagian dari talenta, yang mengerti katakan amin. Jadi baik profesional dan pebisnis itu talenta yang berbeda. Ya, jadi para pebisnis yang dikit-dikit mau kerja sama orang, capek ngurusin bisnis, saudara perhatikan, renungkan, ini talenta saya bukan. Kalau talenta saya, lakukan. Kalau bukan, cepetan pindah jadi karyawan. Ya, tapi kalau karyawan sudah talenta sudah di situ, ingat ya, Yusuf adalah dan ini Perdana Menteri. Yusuf itu Firaun, wakil Firaun. Bisa ikut ceritanya ya? Saudaraku, nggak ada ceritanya, Yusuf masuk ke kamar Firaun, ditusuklah Firaun, dikudeta. Nggak ada. Nggak ada. Kalau orang tahu posisi, dia nggak akan kudeta bosnya buka perusahaan sendiri. Kalau dia tahu panggilan. Daniel, ya jadi para bos harus jeli lihat. Cari yang tipe Yusuf dan yang tahu siapa dirinya, talentanya. Daniel itu pemerintahan berganti. Nebukadnezar, Darius Agung, ya ganti terus. Tapi Daniel selalu jadi perdana menteri. Nggak ada ceritanya dan Daniel tiba-tiba meracun Nebukadnezar atau meracun Darius Agung dan dia menjadi kaisar. Nggak ada. Jadi masing-masing punya apa? Panggilan dan talenta masing-masing. Profesional ada talenta profesional ada banyak jenis itemnya, talenta pebisnis juga ada banyak jenis item. Tetapi itu sebuah talenta. Kalau saudara terlalu kaya dan saudara mau angkat kaki nggak mau bisnis lagi, lakukan bukan untuk uang. Lakukan untuk melipat gandakan. Ketika kamu melipat gandakan talenta, Anda melipat gandakan impact dan pengaruh. Dan bawa orang-orang mengenal Yesus. Ya, melalui impact saudara. Action speak louder than words. Tindakan kita berbicara lebih keras dari kata-kata kita. Kata-kata memang harus ada, tapi harus tindakan lebih keras. Kalau saudara profesional juga, saudara jadi profesional aja. Jangan dikit-dikit membuka sendiri. Kalau membuka sendiri aja udah, jangan pelin-pelan AB gitu. Saudara gak akan kemana-mana. Oke, membuka sendiri 3 tahun, ya sudah, bilang sama bos Anda, saya akan buka sendiri 3 tahun lagi. Be fair. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kita melipat gandakan talenta kita. Jadi pebisnis itu melipat gandakan talenta, Bapak Ibu Saudara. Jadi profesional. Dulunya seseorang, misalnya dia dokter misalnya, dokter spesialis, bedah gigi misalnya. Lalu dia melipat gandakan talenta dia luar biasa. Sehingga kasus-kasus sulit dia bisa sembuhkan. Bedah syaraf misalnya. Dia melipat gandakan talenta dan memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Dan dia juga membawa orang-orang ketika sudah tidak bisa diapa-apain, mengenal Yesus, didoakan. Dibawalah ke festival lawatan kuasa Roh Kudus yang sudah tidak ada harapan. Yang penting katakan amin. Ya. Jadi kita melipat gandakan talenta. Jadi kita, tolong paradigma, kita bukan bekerja untuk sesuap nasi. Menurut undang-undang kalau kerja ada UMR minimum. Dan mau harus terima upah, tetapi kita melakukan lebih daripada itu. Kita bekerja karena kita punya talenta. Dan Tuhan akan tanya kalau kita bilang kita kubur karena kau hamba yang jahat. Kan begitu yang satu talenta gitu kan. Kamu jahat, kamu suruh aku ngelipat gandain. Ini aku kubur aja. Jadi motivasi kita gede melipat gandakan apa? Di situ saudara akan, saya tidak bilang instan, tapi saudara akan naik secara konstan. Mengalahkan yang motivasinya hanya untuk gak mau kalah sama orang lain. Sebelah beli Mercy, saya juga mau beli. Sebelah beli iPhone 14, saya mau beli. Itu motivasi yang sebenarnya tidak rohani menurut saya. Tapi kenyataannya itulah motivasi orang bekerja. Benar atau benar? Anak-anak Gen Z kan motivasi kerja mau beli iPhone 15. Hanya itu. Salah, kau punya talenta. Beli-beli aja gak apa-apa. Kalau gajimu 50 juta, beli tiap bulan juga gak apa-apa. Bukan masalah beli gak beli, tapi bukan itu motivasinya yang bisa mengerti, katakan amin. Karena mau melipat gandakan
Talenta. Saya sudah khotbahkan sekitar 1 tahun lalu bagaimana cara menemukan talenta. Yang ingat katakan amin. Temukanlah dan lipat gandakan untuk Tuhan. Disitulah pekerjaan kita membawa pengurapan Roh Kudus yang nyata. Yang bisa mengerti katakan amin. Sebelum saya full timer, saudaraku, kan gereja ini pertama-tama kan saya kerja sambil mengurus gereja ini. Saya kerja mungkin sekitar 8 tahun begitu, saya mengalami 2000% kenaikan gaji. Artinya, dimanapun saudara Tuhan tempatkan pada saat itu, Tuhan akan memampukan saudara membuat sebuah kesaksian-kesaksian luar biasa. Karena ada Roh Kudus. Bukan kuat dan bukan gagal. Jadi sekali lagi, kalau mau kerja, nanti saudara fokus ke sana aja, jangan fokus ikut orang, jangan fokus ngejelekin orang, jangan fokus ngebunuh kompetitor, saudara melipat gandakan talenta saudara, nanti toto saudara sudah jauh lebih tinggi dari orang-orang yang sibuk sikut-sikutan. Ya, kalau saudara punya anak, fokuskan anak saudara pada talenta dia, tidak usah berkompetisi. Tidak semua anak harus jago matematika, tidak semua anak bisa 5 bahasa, tidak semua anak bisa kalkulus, tidak apa-apa. Fokuskan pada talenta yang anak Anda punya dan Anda akan melihat anak Anda bersinar luar biasa di bidangnya. Yang bisa mengerti katakan yes. Nah ini melipat gandakan talenta. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, buahnya bukan manifestasi. Bukan. Kita tidak cari-cari manifestasi. Itu hanya sarana. Kalau misalnya kita naik mobil ke Jakarta, kita pakai AC, kan dingin kan? Kan AC bukan tujuan kita. Kita mau ke Jakarta, naik mobil pakai AC. Kita tidak mau tinggal di mobil atau hidup kita bukan untuk AC. Itu hanya fasilitas supaya kita sampai ke tujuan kita. Nah, buah dari persekutuan Roh Kudus itu pelipat gandaan talenta. Karena dengan melipat gandakan talenta, Anda bisa mengerjakan amanat agung. Buah persekutuan Roh Kudus berikutnya adalah Anda menyelesaikan misi amanat agung, berbuah jiwa-jiwa. Karena orang yang berpengaruh, inspirasi, jangan salah loh, orang sederhana juga berpengaruh loh. Kalau saudara tanya anak rohani saya, pastor tuh gimana? Mereka jawab, pastor sederhana. Ya, Anda tidak harus tampil glamor untuk mempengaruhi. Itu duniawi. Sederhana juga bisa berpengaruh. Saya bukan bicara hidup glamor, enggak, saya bicara pengaruh. Yang bisa mengerti katakan amin? Ketika engkau jadi inspirasi terang, jadi berkat, engkau dengan mudah memenangkan jiwa bagi Yesus. Itulah tujuan Tuhan memberkati saudara. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada, kan kita kan cuma nunggu dijemput Tuhan, gereja tidak bercacat celah, itu kan? Terus kita ngapain? Duduk-duduk doang, ibadah minggu gitu, duduk-duduk gitu ya. Kita have fun, barbecue, makan-makan terus, makan-makan, arisan, makan-makan, panggil artis, nyanyi dangdutan, gitu terus. Apa bedanya sama dunia? Enggak. Kita bersekutu dengan Roh Kudus dan keluar setiap minggu untuk memenangkan dunia. Yang kita menangkan dulu adalah diri sendiri. Yang bisa mengerti katakan amin? Your greatest enemy is yourself. Bukan setan, percaya saya. Bukan setan. Setan sudah dikalahkan di kayu salib. It's yourself. Ada diri kita sendiri. Nah jadi motivasi yang benar yang pertama melipat gandakan talenta. Tentu saja saudara harus menemukannya dulu. Kasih sudah nggak mau ulang pengajarannya. Saudara temukan. Dan lipat gandakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan setelah saudara pelan-pelan tapi pasti berpengaruh, baru otoritas itu turun dalam perkataan saudara dan tingkah laku saudara. Sehingga saudara bisa membawa orang mengenal Yesus. Bukan mengenal agama atau organisasi gereja. Tapi mengenal kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Yang bisa mengerti katakan amin.
Nah, sebenarnya ada 3 buah persekutuan Roh Kudus yang juga jadi motivasi kita dalam bekerja. Bukan karena iri hati kompetisi. Tapi saya selesaikan 2 saja karena sewaktu. Tadi yang pertama adalah untuk melipat gandakan talenta. Katakan melipat gandakan talenta. Pastor, saya nggak punya talenta. Nggak mungkin. Setiap orang pada saat lahir pasti punya. Mungkin Anda harus punya kerendahan hati untuk mencarinya dan mengakuinya. Itu talenta saudara. Banyak orang tuh, misalnya dia talentanya jadi guru, nggak mau. Mau jadi konglomerat. Punya 7 juta karyawan. Jadi dia menolak menjadi diri sendiri karena punya sesuatu yang dia inginkan. Atau sebaliknya ada seseorang yang dipanggil Tuhan untuk memberi makan 1 juta orang dan begitu banyak pabrik dan karyawannya. Tapi dia memilih hanya mau jual es krim. Di Bali jual es krim santai, 2 uang di deposito gitu. Jadi memang pilihan juga saudara mau melipat gandakan talenta apa enggak. Tetapi seharusnya ketika kita bekerja, kita melipat gandakan talenta. Dan keberhasilan dan inspirasi dari pekerjaan dan tingkah laku kita dan kelakuan kita. Yang baik buat kita. Jadi setiap kali kita bercermin, kita lihat aku pantas nggak kayak gini di kantor. Aku pantas nggak pelayanan kayak begini. Itu membuat kita terpacu untuk Roh Kudus, tolonglah aku menjadi lebih baik. Kita akan tutup perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus meriset kita dan membawa kita agar kita masuk ke bulan yang baru dengan refresh yang baru. Sehingga di bulan baru kita tidak dibawa beban dosa yang bulan lalu. Dan kita bisa jadi lebih baik oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi iri hati dalam pekerjaan itu didasari kompetisi yang seperti menjaring angin. Orang Kristen tidak berkompetisi tertulis di dalam Alkitab. Orang Kristen menjadi yang terbaik dalam sekolah, dalam pelayanan dan pekerjaan bisnis usaha. Karena dia mau melipat gandakan talenta. Dan karena dia mau melakukan amanat agung dalam kesehariannya. Itu motivasi. Ada yang ketiga minggu depan saya bahas. Bukan minggu depan. 2 minggu lagi saya bahas. Main musik bermaju ke depan. Kita akan berdoa bagi perjamuan kudus, arahkan tangan kita kepada perjamuan kudus di depan. Jika kita berdoa, mari kita bangkit berdiri. Yang di rumah juga, kita ambil waktu sejenak untuk introspeksi diri. Mari kita berdoa, yang online juga, yang di Jerman, yang di Solo, di Kerawang, di mana lagi ya, yang online-online. Ikuti ya di rumah, ikuti dengan baik. Kita berdoa ya. Saya akan beri waktu 1 menit saudara untuk mengaku dosa di dalam hati aja. Intensi kita adalah kita mau lebih baik bulan depan. Bukan karena kita mau sekedar diampuni, tapi kita mau lebih baik. Jangan bawa beban yang baru di bulan yang baru. Silakan saudara berdoa dalam hati. Silakan saudara berdoa. Inilah pengakuan dosa kami. Kami mau jadi lebih baik. Kami mau jadi lebih baik di bulan yang baru. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih buat penebusan darah Yesus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Firman Tuhan katakan ketika engkau mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran. Mungkin dosa-dosa itu dalam bentuk terselubung. Seperti iri hati, gosip, ngebully orang lain, fault finder, cari-cari kesalahan. Atau dosa-dosa lain yang mungkin tidak disengaja atau sengaja. Apapun itu, mari kita masuki bulan yang baru dengan kesadaran bahwa kita mau lebih baik. Bahwa kita tidak mau menyanyiakan penebusan darah Yesus. Mari kita berdoa. Sama-sama kita berdoa ikuti doa saya. Intinya saya mau ajak kita berdoa untuk mengaku dosa dan menerima pengampunan dosa. Yuk kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, ikuti saya. Tuhan Yesus, inilah dosa-dosa kami. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami rindu menjadi lebih baik. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Kami menerima penebusan dosa oleh darah Yesus melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Roh Kudus.
bulan yang baru ini lebih baik. Tidak bercacat celah. Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih.